Terus bro. Ini dari record ya bang? Atau belum? Udah, tinggal gua katain nanti. Udah. Oh ya udah, gue mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 RD Praktik Rekayasa Fondasi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya yang terhormat Bu Erdina selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Rekayasa Fondasi, juga ada asisten Kak Nabila Azra. Kelompok 11 RD ini sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu saya, Nevin Geraldo Kosasi, dengan NIM 123210143, dan rekan-rekan saya boleh memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zafir Mansyah dengan NIM 123216140. Dan saya M. Nafsa Aditya dengan NIM 122210085. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas praktik rekayasa fondasi dengan analisis daya dukung dan penurunan potensi dangkal untuk studi kasus detik kolom K1 dan K2 berdasarkan data CPT 8, CPT-U2, BH4, dan BH5. Dan selanjutnya untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Reza Firmansyah. Kepadanya saya silakan. Sebelumnya pendahuluan yang pertama, tanah merupakan material penting dalam bidang teknik sipil yang berfungsi tidak hanya sebagai bahan konstruksi, tetapi juga sebagai media pendukung pondasi bangunan. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan tanah untuk mengetahui karakteristik dan parameter tanah melalui pengujian lapangan seperti Standard Penetration Test atau SPT dan Cone Penetration Test atau CPT, serta pengujian laboratorium. Hasil penyelidikan ini digunakan untuk menentukan jenis dimensi dan kedalaman pondasi yang sesuai dengan kondisi tanah. Pemilihan jenis pondasi, baik dangkal maupun dalam, sangat bergantung pada kondisi tanah dan beban struktur. Perencanaan pondasi yang tepat menjadi krusial untuk menjamin stabilitas, keamanan, dan ketahanan bangunan dalam jangka panjang, termasuk mempertimbangkan daya dukung tanah, penurunan tanah, serta faktor-faktor seperti muka air tanah dan sifat lapisan tanah. Selanjutnya, yang kedua yakni pendahuluan. Mengapa penyelidikan tanah penting? Yang pertama adalah tanah berfungsi sebagai material bangunan sekaligus pendukung pondasi dari seluruh beban struktur di atasnya. Yang kedua, penyelidikan tanah adalah proses pengumpulan dan analisis data kondisi tanah untuk mengetahui karakteristik dan parameter tanah. Yang ketiga, dua metode penyelidikan paling umum di Indonesia, yakni CPT dan SPT, di mana CPT mengukur tahanan ujung konus atau KIC dan hambatan selimut FS secara kontinu. SPT adalah mencatat nilai tumbukan N tiap interval kedalaman. Lanjut, di mana ada gambar pengujian tes CPT seperti digambar dan pengujian tes SPT seperti digambar. Lanjut, di mana fondasi dangkal sebagai solusi struktur. Yang pertama, fondasi dangkal digunakan bila bangunan di atasnya tidak terlalu besar dan tanah keras berada di dalam kedalaman yang dapat dijangkau. Yang kedua, daya dukung tanah sama dengan kekuatan tanah menahan beban yang disalurkan melalui fondasi tanpa terjadi keruntuhan geser. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi daya dukung. Yang pertama adalah kedalaman fondasi atau DF, lebar fondasi yakni B, berat volume tanah, posisi muka air tanah, dan yang terakhir perencanaan fondasi yang tepat menjamin kestabilan struktur dalam jangka panjang. Lanjut. Adapun batasan masalah pada laporan ini yakni yang pertama itu ada data yang digunakan, di mana data SPT yang digunakan itu BH4 dan BH5, dan data CPT yang digunakan itu CPT 8 dan CPT-U2, di mana pengerjaan fokus pada fondasi dangkal, yakni swallow foundation, di mana kita menggunakan tipe fondasi persegi panjang, dan analisis yang kita hitung yakni pada kolom titik K1 dan K2, dan metode perhitungan daya dukungnya Terzaghi dan Merhoff, di mana menggunakan analisis penurunan elastik dan penurunan konsolidasi primer. Lanjut.
Ini adalah contoh data-data yang kami gunakan, yakni data BH4 untuk data SPT dan data CPT08 untuk data CPT. Lanjut. Dan batasan masalah selanjutnya yakni pertama, bagaimana menginterpretasikan data penyelidikan tanah melalui stratifikasi dari data CPT dan SPT. Dan yang kedua, bagaimana melakukan korelasi parameter tanah dari hasil uji CPT dan SPT. Dan ketiga, bagaimana menghitung daya dukung pondasi dangkal pada titik K1 dan K2 menggunakan metode Terzaghi dan Merhoff. Yang keempat, bagaimana mengevaluasi pengaruh fluktuasi muka air tanah terhadap daya dukung. Dan yang kelima, bagaimana menghitung dan mengecek penurunan pondasi elastik dan konsolidasi terhadap batas izin. Lanjut. Dan analisis menggunakan data lapangan dari SPT titik bor BH4 dan BH5, CPT titik sondir CPT8 dan CPTU. Kemudian data-data di rata-rata per interval kedalaman 0,2 meter dan muka air tanah ditetapkan pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Kemudian tidak dilakukan pengujian dinamik maupun pengujian dalam kondisi gempa, fokus hanya pada pondasi dangkal, yakni dengan tipe tapak persegi panjang. Analisis dilakukan untuk pada titik kolom K1 dan K2. Dimensi pondasi yang ditinjau yakni DF sama dengan 1 meter pada kedalaman dengan trial dimensi B dan L. Dengan faktor kedalaman FK per SF ditetapkan nilai yakni 3. Metode analisis daya dukung Terzaghi dan Merhoff. Perhitungan penurunan dibatasi pada penurunan segera atau elastik, penurunan konsolidasi primer, dan tidak memperhitungkan penurunan sekunder. Tanah dianggap sebagai media yang bersifat isotropis dan homogen dalam setiap lapisan. Batas penurunan izin menggunakan formula S izin sama dengan 150 ditambah DF per 0,6 mm. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan dari laporan ini yakni yang pertama, tujuan dari laporan ini yaitu penyusunan laporan ini adalah untuk menentukan profil stratifikasi tanah serta parameter desain tanah seperti sudut geser dalam kohesi dan modulus elastisitas melalui korelasi data CPT dan SPT. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis kapasitas daya dukung pondasi dangkal menggunakan metode Terzaghi dan Merhoff, serta mengevaluasi pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung tersebut. Tujuan lainnya adalah memprediksi besarnya penurunan tanah, baik secara elastik maupun konsolidasi, agar tidak melampaui batas yang diizinkan, serta memberikan teknis terhadap dimensi dan kedalaman pondasi berdasarkan faktor keamanan yang telah ditetapkan. Tujuan yang pertama yakni menentukan profil stratifikasi dan parameter desain tanah dan melalui korelasi data CPT dan SPT. Yang kedua, menghitung kapasitas daya dukung izin pondasi dangkal K1 dan K2 menggunakan metode Terzaghi dan Merhoff. Yang ketiga, mengevaluasi sensitivitas daya dukung terhadap fluktuasi muka air tanah untuk menjamin keamanan struktur bawah. Yang keempat, memprediksi penurunan total SE ditambah SE dan memastikan S total lebih kecil daripada S izin pada K1 dan K2. Yang ketiga, memberikan justifikasi teknis kelayakan dimensi dan kedalaman pondasi berdasarkan SF sama dengan 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Nevin Geraldo Kusasi. Ya baik, terima kasih Reza atas kesempatannya. Selanjutnya adalah kita masuk ke metode. Adapun metode yang digunakan pada tugas praktik rekayasa fondasi ini, yakni pada laporan itu, yakni pertama ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu didapat dari dua, yakni uji lapangan yaitu SPT dan CPT. Lalu ada uji laboratorium. Yang kedua ada analisis data, itu terbagi menjadi dua, yakni stratifikasi tanah dan korelasi parameter tanah. Lalu yang ketiga ada perhitungan teknisnya itu sendiri, yakni daya dukung dengan metode Terzaghi dan Meyerhoff, penurunan tanah dengan penurunan elastik dan konsolidasi. Lalu yang keempat adalah evaluasi hasil dengan output yaitu menentukan dimensi pondasi dan memastikan keamanan kestabilan struktur. Di mana ada alur kerja pada metode kali ini, yakni yang pertama pengumpulan data lapangan yang kita dapat dari soal CPT 8, yaitu lalu CPT U2 yaitu adalah data sondir, lalu ada BH4, BH5 yaitu data boring ataupun SPT. Lalu ada yang kedua itu korelasi dan rekapitulasi parameter tanah dari mulai nilai CU, lalu juga YU dan juga lainnya dari data CPT dan SPT ataupun korelasi empiris. Lalu yang ketiga melakukan ataupun membuat stratifikasi tanah dengan penentuan lapisan, kedalaman dan konsistensi di setiap lapisan.
Lalu yang keempat ada analisis daya dukung dengan metode Terzaghi dan Meyerhoff dengan mengecek Q-all net lebih besar dari FZ. Lalu ada yang kelima analisis penurunan, di mana itu penurunan elastik ditambah penurunan konsolidasi. Lalu nanti ada pengecekannya di akhir dengan S total kurang dari S izin. Lalu ada yang keenam yaitu kesimpulan dan gambar rencana fondasi, di mana dimensi final K1 dan K2. Lalu ada di denah, detail, dan stratifikasi tanah. Selanjutnya ini adalah beberapa perhitungan yang sudah dilakukan di Excel, terutama yang pertama itu juga ada dari penetration test atau CPT dengan standar berikut, lalu ada standar penetration test ataupun SPT dengan standar berikut dengan parameter-parameter yang telah tertera. Yang kedua ada metode perhitungan penurunan, di mana penurunan sendiri dengan elastik, di mana beberapa parameternya ada A1 yaitu faktor koreksi kedalaman tanah, A2 faktor koreksi rangka ataupun creep, ES itu modulus elastisitas tanah, lalu ada Q0 yaitu tegangan pada dasar fondasi. Lalu yang kedua ada penerusan konsolidasi dengan rumus sebagai berikut. Di mana nantinya ada penurunan total, di mana S total sama dengan SE ditambah SC kurang dari S sama dengan izin. S izin sama dengan 150 ditambah 1600 dibagi 600 kurang lebih 150,30 mm. Kita lanjut, ini adalah gambar stratifikasi tanah ataupun lapisan-lapisan yang ada pada output dari pasir sebelumnya. Di mana di sini ada pasir lanau, ada pasir medium ataupun medium dense, di sini ada pasir lanau ataupun loose, dan lain sebagainya. Ini adalah hasil analisis di mana parameter-parameter tanah dalam perancangan K1 dan K2, di mana parameter yang ada di sini seperti lapisan desain, kohesi ataupun CU, sudut geser, modulus elastisitas, lalu ada gamma dry ataupun gamma saturation, angka Poisson, sampai nantinya hasil-hasil ini akan menjadikan acuan ketika kita mendesain fondasi itu sendiri dengan nilai-nilai sebagai berikut. Lalu ada dimensi fondasi ataupun data pembebanan. Yang pertama ada dimensi fondasi yang direncanakan, di mana parameternya itu adalah B kali L. Pada K1 itu 1 dikali 1,5 meter, pada K2 sama. Lalu ada yang kedua pada SPT itu sendiri, K1-nya 1,8 dikali 2,5 meter, dan juga K2-nya juga sama. Di mana DF-nya sama-sama 1 meter, MAT-nya sama-sama 2 meter, dan SF yang digunakan ataupun faktor keamanan yang digunakan sama-sama 3 meter. Lalu ada data beban pada kolom K1 dan K2, di mana FZ CPT-nya 101,614, di SPT-nya juga sama, lalu juga di K2-nya 101,533, di SPT-nya juga sama. Oke, selanjutnya dari hasil analisis, dari mulai metode Terzaghi, yakni dari K1, K2, inilah rekapitulasi ataupun hasil-hasil yang kita dapatkan dari perhitungan detailnya pada Excel. Bisa dilihat adalah hasil yang atas adalah hasil data CPT, yang di bawah dari data SPT. Pun dengan metode Meyerhoff dengan rumus-rumus yang lain berbeda, akan tetapi dengan hasil yang kita dapatkan seperti ini, ada mulai dari Q-all, lalu juga ada FZ, lalu juga dengan begitu juga dengan SPT-nya. Lalu mungkin dari rekapitulasi sampai kesimpulan akan dilanjutkan penjelasannya oleh Saudara Nafis Aditya. Kepadanya saya silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Nevin. Untuk kali ini aku membahas tentang rekapitulasi kapasitas daya dukung neto. Jadi berikut adalah tabel di mana ada rekapitulasi dari kedua metode, yaitu yang pertama ada K1 kilobel, lalu ada K2 kilobel net juga, di mana yang pertama ada metode Terzaghi untuk CP dan SPT. Untuk CPT sendiri untuk kilobel K1-nya yaitu 170,24, lalu untuk K2-nya juga sama 170,24. Lalu untuk Terzaghi untuk data SPT didapatkan 177,84 untuk kedua kolom. Lalu untuk Meyerhoff sendiri, yang pertama yaitu CPT didapatkan 178,1, K2 juga sama. Lalu yang Meyerhoff untuk SPT didapatkan 184,05. Lalu untuk pembebanan pada K1 didapatkan 101,614. Lalu untuk beban 2 untuk di K2-nya didapatkan 101,53.
Jadi untuk metode ini bisa disimpulkan kalau semuanya masih aman. Eh, Next. Lalu ada analisis penurunan pondasi K1 dan untuk K2, di mana untuk penurunan elastis atau SE-nya total dalam milimeter untuk K1 adalah 19,52, lalu K2-nya adalah 17,27, lalu untuk SC K1 38,13, untuk K2 penurunannya 0, lalu untuk penurunan total dari K1 ada 57,65 dan untuk penurunan total K2 yaitu 17,27. Di mana kalau misalnya dibandingkan dengan penurunan izin yang berjumlahkan 150,1 sekian, apabila dibandingkan dengan penurunan total dari kedua kolom masih tergolong aman. Lalu untuk penurunan elastis yang lainnya bisa dilihat di kolom bawahnya. Lalu ada juga dari dimensi dan posisi pondasi untuk K1 dan K2. Berikut di sebelah kanan sudah ada sketsa posisi vertikal di mana ada bagian tanah pertama yaitu lanau atau lempung, soft stiff. Kedua ada pasir berlanau, lalu yang paling terakhir adalah pasir untuk medium dense-nya. Untuk dimensi final yang kami gunakan dalam aspek ukuran B kali L untuk kedua pondasi, yang pertama K1 adalah 800 kali 1000 mm, lalu yang K2 adalah 1000 dikali 1200 mm. Untuk kedalamannya sama-sama 1600 mm, muka air tanah sama-sama di 2000 mm, dan safety factor ada di 3. Next. Lalu bisa dilihat ini adalah denah pondasi kurang lebih seperti ini untuk posisi dari K1 dan K2-nya. Next. Lalu berikut adalah informasi mendetail untuk dari potongan pondasi, mau dari tampak atas lalu tampak samping. Bisa terlihat dari MAT-nya itu 2000 mm seperti sebelumnya, lalu pondasinya juga bisa dilihat dimensinya. Next. Lalu ini adalah untuk potongan atau cross section daripada pondasi itu sendiri apabila sudah ditanamkan ke dalam tanah, di mana bisa dilihat untuk K1 menyesuaikan dengan MAT-nya, lalu juga untuk K2 menyesuaikan dengan MAT-nya juga. Oke. Berikut ada kesimpulan dari analisis kami kali ini. Yang pertama adalah untuk stratifikasi, lapisan 0 sampai 2 meter tergolong dalam tanah kohesif atau soft stiff. Selanjutnya 2 sampai 6 meter merupakan transisi daripada loose sampai dengan medium. Lalu lebih dari 6 meter ke bawah adalah pasir padat medium dense sebagai lapisan pendukung utama dengan MAT di kedalaman 2 meter. Lalu untuk daya dukung sendiri, seluruh hasil dari metode yang kami gunakan yaitu Terzaghi dan Meyerhoff, mau itu dari data CP dan SPT, menunjukkan Q allowable lebih daripada FZ. Fluktuasi MAT tidak menyebabkan kegagalan. Lalu untuk penurunan sendiri, untuk K1 didapatkan 57,65 mm yang lebih kecil daripada penurunan izin yaitu 150,13 mm. Lalu untuk K2 17,27 mm juga lebih kecil daripada ketentuan atau izinnya 150,17 mm. Untuk dimensi pondasi K1 menggunakan 800 kali 1000 mm dan untuk K2 menggunakan 1000 kali 1200 mm dengan kedalaman atau DF 1600 mm dan faktor safety 3. Jadi dinyatakan pondasi kali ini aman dan layak untuk digunakan. Mungkin segitu saja untuk presentasi dari kami. Eh, untuk selebihnya, Saudara Nevin bisa untuk penutupannya. Oke baik, terima kasih rekan-rekan dari Reza dan juga Saudara Nafis yang telah memaparkan hasil presentasi dari kelompok 11D sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada keliru, mohon koreksinya. Dan kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri ataupun cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.